Pak Nurhadi, Ibu Gogo itu siapa Pak Kiai? Ibu Gogo itu nenek kakek moyang dari manusia purba, Homo floresiensis yang ada di Flores sana. Ibu Gogo itu dulu kan sebelum manusia modern seperti kita, itu sudah ada manusia primitif namanya, yakni Banul Jan. Orang-orang Timur Tengah sana mengatakan Banul Jan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Banul Jan ini akan diganti, penggantinya adalah Bani Adam yang akan menguasai bumi ini. Tetapi tidak semua umat manusia di dunia ini berasal dari Bani Adam semua, tidak. Ada campuran-campuran, termasuk diantaranya keturunan dari Ibu Gogo. Ibu Gogo itu nek coro orang Jawa itu tengel. Tengel itu sering berada di pinggir sungai, ya makan-makan cari ikan. Kalau di Aceh itu mante, ya, manusia mante itu ya. Tidak hanya di Aceh, di hutan-hutan di Jawa, ya di Kalimantan, itu orang menyebutnya siluman atau jin lah ya, tapi tidak jin sebenarnya, itu adalah manusia-manusia purba, peninggalan manusia Banul Jan masa lalu. Di antara Ibu Gogo ini kan ada di daerah Ngada, ya Manggarai, bahkan ada peninggalan seluas 35 km persegi yang ada di sebelahnya bandara itu, yang pernah dieksplorasi, ya diteliti oleh peneliti dari Belanda, dari mana saja. Itu memang di sana kehidupannya 900.000 tahun yang lalu itu sudah ada manusia di Flores. Padahal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur itu sampai ke barat, ya sampai ke Nusa Tenggara Barat itu tidak nyambung dulunya. 11.600 tahun yang lalu nggak nyambung. Yang nyambung itu Baruna, Kalimantan, Jawa, Bali, Madura nyambung, ya. Sumatera atau Warunadipa, Swarnadipa itu nyambung dari satu dengan Malaya, Singapura, sampai ke Vietnam sana, sampai ke sebagian Filipina. Tetapi kalau Nusa Tenggara Timur alias Flores ini tidak nyambung. Jadi jenis manusianya berbeda. Coba kalau jenengan di hutan-hutan, di gunung-gunung itu, jenengan sendiri pasti akan ada makhluk-makhluk kecil. Tingginya itu kadang setengah meter atau 1 meter. Dan keturunannya masih ada di daerah sekitar Liang Bua, di Flores sana. Sampai sekarang masih ada manusia-manusia pendek itu. Ada yang 1,5 meter, ada yang 1 meter. Mereka mengaku rasnya ras peninggalan manusia purba, tapi tidak berkembang begitu pesat karena kebanyakan leluhur mereka itu tidak mampu beradaptasi dengan zaman, dengan situasi dan kondisi. Sebenarnya 400 tahun yang lalu katanya penjajah Portugis dan Belanda itu membasmi mereka karena mereka menganggap bahwa Ibu Gogo itu sebagai hama, seperti tikus yang memakan makanan manusia. Tidak, Ibu Gogo itu manusia purba, bukan keturunannya Nabi Adam. Dan bahkan kakinya itu terbalik, seperti bebek tapi terbalik. Ada yang seperti manusia juga berjari 5 kakinya, tapi terbalik. Kaki itu kan ke depan gini, ini kebalik gini. Dan larinya itu cepat sekali. Sulit, orangnya kengkeng-kengkeng. Di Jawa sebelum tahun 80-an itu masih banyak yang namanya Ibu Gogo seperti ini. Tetapi sekarang musnah menghuni dimensi keempat, di atas dimensi 3 manusia. Oke, Pak Nurhadi. Jadi Ibu Gogo itu manusia purba, jenis variasi dari manusia purba sebelum Nabi Adam, karena usianya 900.000 tahun yang lalu itu sudah ada peradaban di Flores sana. Manusia wajak itu 500.000 tahun yang lalu. Nabi Adam baru 7.600 tahun yang lalu. Nabi Adam yang Abul Bashar, ya, khalifah di muka bumi seperti dahulunya Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu. Nggih, begitu nggih, Pak Nurhadi nggih. Ibu Gogo itu manusia purba, tapi larinya sangat cepat sekali. Nggih. Sangat cepat sekali. Ya bisa dilihat oleh mata telanjang, ya bisa ada bekasnya. Ada bekasnya. Kalau di Jawa dulu di pinggir-pinggir kali cari ikan itu loh. Tengel namanya. Tengel. Rambutnya merah, matanya juga merah, tapi kalau dia muter 3 kali langsung hilang dari pandangan mata kita. Ini jin namanya. Jin itu kan
tertutup dari pandangan mata. Nggih. Jadi falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba, itu Nabi Ibrahim. Ketika jan itu kan menutup pandangan mata kita. Nggih. Sementara begitu Pak berarti. Muhammad Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan banget ilmunya dangkal. Mimpi dijadikan dalil. Sedangkan iblis itu juga bisa menjelma dalam mimpi-mimpi kita, terutama yang mau tidur tidak berwudu dan baca doa. Nggih, Pak Muhammad Jauhari. Kemarin Romo Kiai guru saya menulis tapi hilang. Sudah tidak bisa dilacak lagi bahwa kalau diskusi dengan Allah itu justru bukan Allah itu iblis yang Allah itu. Berarti Habib Ahmad bin Hasan Alatas ini berarti ya sesat menyesatkan. Berarti Habib Abdullah bin Husain bin Thohir juga sesat menyesatkan. Ya sesuai dengan dakwah guru saya dan sesuai dengan dakwahnya tadi Prof. Quraisyab. Kalau mimpi ketemu Rasulullah itu mesti benar. Ya. Kalau mimpi ketemu Allah itu pasti salah. Ini ya. Nggih, Pak Muhammad Jawari juga begitu nggih. Oleh sebab itu tanyakan kepada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan dikramsi sendiri. Jangan diasumsikan, diinterpretasi sendiri. Tanya kepada guru yang ahli kalau tidak mengetahui, nggih. Tapi kadang-kadang dipercaya dewe gitu, nggih, Pak Muhammad Jawari nggih. Terutama yang mau tidur tidak berwudu, apalagi mau tidur tidak berwudu. Masih nanggung hadas. Apalagi masih nanggung hadas kecil dan besar, kok mimpi ketemu dengan Allah. ngaco nggih. Apalagi nggak berdoa, waduh, kacau nggih. Macan Loreng, Jember ada apa dengan Menteri Agama sekarang? Katanya dari kalangan warga NU, tapi kok nggak bisa merangkulnya pemerintahan Prabowo, tidak beda dengan Pak Soeharto. Nih, Pak Macan Loreng dari Jember ini termasuk pemerhati situasi politik sekarang ini. Nih, Pak Macan Loreng, memang yang panjenengan tuliskan ini termasuk bagian daripada jeritan masyarakat Indonesia. Nggih. 80%, nggih. 80% jeritan rakyat kecil kita. Nggih. Karena apa? Kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan bubarkan semua partai-partai politik itu dan akan kami sisakan 5 saja. Karena apa? Indonesia ini nggak bisa maju gara-gara tersandera oleh partai politik. Ketua partai politik, ya, berikut staf di bawahnya adalah orang-orang yang ingin mendirikan dinasti sendiri di negeri ini. Sehingga nggak akan bisa maju, tersandera. Ya, coba jenengan lihat partai apa. Semuanya berasal dari anaknya, kecucunya, anak cucu cicitnya, sama saja. Nggak ada bedanya, nggak sesuai dengan teorinya. Praktek dan demokrasi itu hanya di bibir saja. Ya, prakteknya dinasti. Politik dinasti. Oleh sebab itu partai-partai politik bubarkan saja. Sisakan 5 saja seperti sila-sila dalam Pancasila. Ya, dan tidak boleh ya mempertahankan kekuasaan berdasarkan dinasti. Dulu Pak Karno itu memenjarakan gurunya sendiri, Buya Hamka di penjara. Teman akrab satu kamar, ya, Kartosuwiryo itu sampai dihukum mati, ditembak di Jakarta Utara, di Pulau Seribu sana. Ya, apa yang tidak ditegasi oleh Pak Karno? Bahkan Pak Karno juga memperbolehkan ya Orde Baru untuk menghukum Letkol Untung, membiarkan saja kasus Aidit tidak sampai mengungkapnya. Kebenaran itu tidak boleh berpihak pada kekeluargaan. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya Fatimah mencurigakan, aku potong tangannya, ya Kanjeng Nabi. Apalagi kita itu. Sebab itu Indonesia itu nggak akan bisa maju karena tersandera dengan politik dinasti ala partai-partai. Ya, itu. Nggih. Jadi ada kepentingan-kepentingan partai itu, istilahnya itu apa ya? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf para simpatisan partai. Ya demokrasi, tetapi prakteknya nggak berhasil untuk mengatasi masalah rumit di Indonesia ini. Sampai sekarang ini 80 tahun merdeka, tak terbukti kita sepenuhnya merdeka. Gara-gara apa? Ada permainan dari sindikat lah. Gampang itu sindikat. Mohon maaf bahasa kerasnya itu sindikat. Nggih, Pak Macan Loreng, nggih. Begitu, jadi Pak Prabowo masih kami tunggu. Kan baru 100 hari lebih ya. Kita tunggu dalam 1 tahun pertama. Danantara itu nggak usah melibatkan Thaksin Shinawatra, itu nggak perlu. Untuk apa? Nanti kalau diborong sama George Soros semua, Indonesia langsung kolap. Habis semua. Oleh sebab itu kiai-kiai itu harus melek informasi tentang politik walaupun tidak berpolitik. Nggih, begitu nggih. Berikutnya Pak Arif Angga.
Sepertinya berat bagi Mbak Alawi menjadi mantan cucu Nabi, sehingga membela dengan membabi buta tanpa data. Nggih. Tapi sebenarnya nggih Pak Rifangga, kalau mau mengakui kesalahannya, kita tetap memaafkan. Kita ini bangsa pemaaf kok. Nggih. Tapi kalau dengan koruptor jangan pemaaf loh ya. Tembak mati saja di depan umum. Ya. Rampas semua, miskinkan, jebloskan bagi yang kadar korupsinya itu sedikit ke LP Sukamiskin Bandung sana, dan anak cucunya miskinkan semua. Rampas, jangan kerampasi sepeda motor hasil cicilan rakyatnya, rampasi koruptor-koruptor itu loh. Yang mau kerampas itu ya semuanya korupsi. Jadi perlu orang bersih yang akan membersihkan negeri ini. Pak Rifangga, Kang Samin sudah jengah dengan pejabat yang tidak punya integritas, kualitas sangat rendah, pernyataan dan kebijaksanaannya tanpa dasar ilmu, hal-hal receh yang diurus, yang penting menguntungkan buat dia dan kelompoknya. Sama seperti yang kami sampaikan tadi, Kang Samin. Kita ini tersandera dengan adanya partai politik yang menjadi dinasti anak cucunya, menjadi satu rumah kerajaan baru, mendominasi, menguasai, mencaplok, ya. Seperti mafia, ya mafia. Akhirnya korbannya rakyat kita semuanya. Kalau presidennya saya, jenengan satu kepala, tidak hanya kepala keluarga, akan mendapatkan 50 juta seumur hidup saja. Sementara kalau bisa setiap tahunnya, kalau bisa setiap bulannya. Dari mana itu? Mimpi dulu nggak apa-apa. Lebih baik mimpi ini daripada mimpi dalam kitab Tadhkirun Nasi. Kalau nggak ada presiden yang mau dan mampu nanggung sumpah palapa seperti yang saya sampaikan ini, jangan dipilih. Begitu, caranya begitu. Wong janji kok akan kami beri makan anak-anak SD yang bergizi, gak perlu. Kasih kail untuk cari ikannya sendiri, kok kasih ikan habis, nggak mendidik itu. Begitu. Ben Bejane, Assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat curiga ada calon Mbak Alawi di pemerintahan, Yai. Dari Nusron yang mencium bau Rasulullah di Mbak Alawi. Gus Ipul mengusulkan Ustadz Mbak Alawi WNA jadi pahlawan sulit dinalar, ya inggih. Nah inilah, sekelas Kang Mas Saifullah Yusuf, sekelas Kang Mas Nusron Wahid, berasal dari rumah besar NU, tapi kurang ngerti tentang sejarah. Mbak Alawi itu siapa itu nggak ngerti. Ngerti ini cucunya Kanjeng Nabi. Wajahnya ngono, cucunya Kanjeng Nabi, wis kena doktrin. Sama dengan ketika kita lahir cenger, langsung yang kita makan itu adalah umbi-umbi, maka seterusnya nggak perlu nasi. Sudah jadi keyakinan kolektif, masuk dalam memori. Nah, ini ada rencana ya, Sis Al-Jufri. Sis itu Sayyid Idrus itu tadi, Idrus bin Salim Al-Jufri Palu. Diusulkan dari 10 orang yang diusulkan itu akan diangkat menjadi pahlawan nasional, harus dibatalkan. Dulu sudah pernah diusulkan, tidak sampai memenuhi persyaratan. Dan ini sebelum Agustus diumumkan harus dibatalkan. Dan harus dirubah Bandar Udara Mutiara Palu dengan Bandar Udara Mutiara Tombolututu Palu, Sulawesi Tengah. Hapus nama Sis Al-Jufri itu. Kalau masih ada Sis Al-Jufri akan menjadi kebanggaan warga Hadrami sana dan seluruh Ba'alawi yang ada di Indonesia. Berbahaya. Ini bukan satu kebijakan yang sederhana loh. Ini untuk anak cucu kita. Sis Al-Jufri ya, itu bukan warga sini. Meninggal 1969 ya, kelahiran Hadrami. Jangan ditetapkan oleh Kemenkumham wilayah Sulawesi Tengah sana, lalu akan selangkah lagi setelah diakui kewarganegaraannya menjadi pahlawan nasional kita. Kalau semua pejuang pendidikan itu diakui menjadi pahlawan nasional, maka 10.000 kiai-kiai pesantren Al-Khalil Bangkalan, Sidogiri, Blok Agung, Lirboyo, Ploso, semuanya termasuk pondok-pondok pesantren Salafiyah ya, harus menjadi pahlawan nasional semua. Kan begitu. Al-Khairat Palu yang cabangnya mungkin banyak, tapi kan ada doktrin di sana. Nanti akan kami buka, saya punya datanya Sis Al-Jufri yang ada di dalam kitab Idahmul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut. Saya punya datanya. Nanti sebelum sampai ke Palu, mampir ke Pekalongan dulu, ya ke Surabaya, kok langsung sana, itu kerjasama dengan Belanda. Ya nanti akan kami buka semua. Nggih, begitu nggih. Dari siapa tadi? Ben Bejani nggih. Nggih Gus Ipul nggih harus ditolak.
Wong WNA kok jadi pahlawan nasional. Nggih, ditetapkan oleh Kemenkumham itu kan baru setelah meninggalnya berapa puluh tahun 69 sampai 2024 yang lalu. Nggih. Kemeringat. Assalamualaikum telah membaca. Terima kasih telah membaca. Apa hukumnya meminta pada Allah dengan melalui menyebutkan nama Habib yang sudah mati? Contoh, ya Umar Mundur, berikan kepada kami limpahan rezeki. Kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang asli, yang tidak campur dengan Sufiyah Syiah, maka haram. Kalau mengadopsi tawassul dari Imam Asy-Syafi'i, bahasanya diatur sedemikian rupa, tidak seperti ini. Wahai Umar Mundur, tolonglah aku, aghithuni. Sama dengan, ya ini sama dengan ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahdha bifadlillah. Itu saya nggak pernah baca, mohon maaf. Saya kiai moderat ya. Karena apa? Saya tahu maknanya itu loh. Lah, kalau memang misalkan mau minta bantuan arwah muqaddasah ya, atau malaikah ya, tidak seperti itu ya, dengan cara tawasulan amal soleh, amal ibadah. Amal soleh berupa ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh, bisa dengan sedekah, lalu dengan sarana itu semoga engkau kabulkan maksudku ya Allah. Ini ada tuntunannya, sama seperti ketika ada lelaki yang masuk ke dalam gua lalu tertutup batu, gak bisa keluar dari sana, lalu berwasilah amal solehnya mereka masing-masing. Ada yang birrul walidain lalu kebuka batunya, terus ada yang punya amal ini berwasilah dengan amalnya, berdoa dengan wasilah ini. Allah misalkan saya ini birrul walidain terhadap orang tua saya, lalu saya berdoa, ya Allah, karena saya sudah memenuhi panggilan perintah Engkau ya Allah, saya berbakti kepada ibu saya dengan amal soleh ini ya Allah, semoga Engkau jadikan kami nanti jadi orang tua juga. Nah itu boleh gitu. Tapi kalau ya Umar Muhdor, ya Ali Sahibud Darak, ya Alwi Al-Huyur, kabulkan permintaan, haram. Allah itu sangat pencemburu. Jangan kita selingkuh ya, jangan kita menyelingkuhnya dengan mensyirikannya. Nggih, begitu nggih. Jadi begitu. Kalau wasilah, ya ada sebagian Sufiyah Syafi'iyah yang memperbolehkan. Ziarah kubur, wasilah. Nggak usah wasilah kepada yang diziarahi. Cukup dengan ziarah kubur, lidzakiril akhirah itu akhirnya minta kepada Allah. Karena telah mengenolkan diri, ya, ingat akan mati, lalu meminta kepada ilahi supaya diberi itu dan ini. Begitu, nggih, Pak Kemeringet, nggih. Hari Agus, Pak Hari Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngawas semoga Pak Salawat amin matur suwun. Kalau Karsono bin Yati, andalannya kok cuma mimpi. Jangan-jangan keimanannya juga sebatas mimpi. Kelihatan dangkal sekali keilmuannya. Nggih, ada kitabnya ya. Kalau pendapat pribadi, nggih, mungkin Pak Karsono bin Yati mungkin kita maklumi, nggih. Ini ada kitabnya. Tidak hanya kitab Tadhkirun Nasi loh ya. Kitab Al-Ghuror itu juga mimpi-mimpi, mengisbat nasabah Alawi dengan mimpi-mimpi, mengisbat makam Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau yang terkenal dengan Al-Muhajir itu dengan mimpi-mimpi. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Ba'alawi memang hidup di alam mimpi, apapun diisbat dengan mimpi, tapi anehnya banyak yang percaya, berarti mereka benar-benar belum bangun dari tidurnya, masih aja ngigau. Nggih, Bu Arfi Fadilah dari Surabaya. Indonesia nggak bisa maju. Saya pernah ditentang oleh kawan-kawan, jangan berambisi seperti China yai, yang penting kan qanaah diri. Begini loh, lebih baik orang kaya qanaah daripada orang miskin yang qanaah. Ya kan? Allah lebih menyukai seorang mukmin yang kuat ekonominya, kuat akidahnya, kuat jasmaninya daripada al-mukmin yang dhaif. Jadi letakkan dalil pada tempatnya. Kalau usia 60, 70, 80 tahun, wis nrimo ing pandum, yang penting sehat, bahagia. Oke. Tapi bagi usia produktif, ya harus semangat. Tirulah China yang begitu semangat dalam memproduksi ya hasil karyanya untuk kemaslahatan umat manusia sedunia. Amerika saja kalah dengan China. Apalagi kita ini, ya. Kok mau ngelawan raksasa China? Ya kalau kita tidak memiliki kemampuan yang multitalenta, ya akan binasa kita. Wong kita diserang dengan utang, kelabaan kok. Jatuh tempo, bayar bunga, ya. Lalu pemerintah akan cari uang ke rakyatnya, nekeki, ya.
Jadi kalau saya jadi presiden, nanti kebijakan STNK itu ya nggak usah setiap tahun. Tapi ada kebijakan yang lain, tahun berapa itu tidak boleh di kota-kota. Mobil lama, ya, sepeda motor kuno, lawas, ya, yang tidak sesuai dengan standar layak di jalan, harus ke tambak, ke gunung, ke hutan untuk pertanian, ya. Tidak boleh di kota atau perkotaan. Toh ada pajak kendaraan bermotor setiap tahun, registrasi boleh, tapi murah seperti Malaysia. Mobil Avanza Malaysia itu 250.000 satu tahun, Indonesia 4 juta. Nah, begitulah. Begitulah. Banyak kebocoran di sini dan di sana. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan kesehatan kepada orang yang sudah kurang bercanda. Amin, matur suwun. Pak Joko Nur, matur suwun. Terima kasih wa anta kadzalik. Amin. Pak Jaya Wijaya, kula nuwun Rama Yai monggo. Menentukan 1 Syawal, orang tua dulu pakai primbon. Asapon, aboge, gak pernah lebaran gagal. Udah siap-siap gagal. Nggih, mungkin penyesuaian zaman nggih. Dulu itu sebelum Orde Baru, ya apalagi pas Orde Baru itu pun kan ya kompak ya, karena memang ilmu dan teknologi kan berkembang ya. Sekarang ini ada teropong bintang ya, ada Ru'yatul Hilal, maka kita ikuti saja perkembangan zaman ya. Masalah kesepakatan tentang derajatnya itu berapa, 3 atau 4-nya ini yang menjadi perdebatan dan perbedaan. Oleh sebab itu kita ini harus mengikuti perkembangan zaman, karena zamannya sudah beda. Maksudnya bagaimana? Seperti halnya tentang tes DNA Ba'alawi, itu ambillah analogi seperti CCTV. Kalau ada kasus apa itu, CCTV aja, nggak perlu saksi. Nggak perlu secara manual, saksi laki-laki 2. Oh, CCTV sudah ada kok. Sudah terpasang di mana-mana. Jadi nggak perlu saksi manusia. Bahkan 10.000 orang bisa melihat CCTV itu hasilnya. Jamnya, menit, detiknya, kejadiannya itu terekam semua, gambarnya ada. Begitu harus mengikuti perkembangan zaman Pak Jaya Wijaya. Tapi misalkan orang tua dulu itu biasanya titen. Primbon itu apakah syirik? Tidak, tergantung primbonnya. Cuma kadang-kadang primbon itu tidak memiliki jalan keluar Pak Jaya Wijaya. Maksudnya apa? Seperti hanya misalkan ada orang laki perempuan mau menikah, nggak ketemu wetone, ya wah congkrah ini, wah cerai, langsung keramal seperti itu. Atau misalkan hugon tuhon, mitos, kalau ada laki-laki Jawa, Surabaya menikahi perempuan Kediri misalkan, itu pasti kalah auranya. Lah itu kan nggak boleh seperti itu. Atau perempuan Sunda dinikahi oleh laki-laki Jawa, seperti Raden Wijaya, ya dengan Dyah Pitaloka, kerajaan Galuh sana, nggak usah seperti itu, jangan diyakini, harus ada jalan keluarnya. Misalkan orang yang netu dinolan pasarane Sabtu Kliwon, ya ketemu piro, 17 iku ora oleh, tidak boleh rumahnya menghadap ke barat. Padahal rumahnya itu menghadap ke barat, bagaimana nih caranya? Nah, solusinya apa? Tetap posisinya itu menghadap ke barat, pintunya saja yang dirubah gitu loh. Menghadap ke utara, rumahnya tetap menghadap ke barat, tapi jalannya itu ada di sebelah baratnya. Aksesnya kemana? Yang penting rumah itu tidak menghadap ke atas, itu saja. Jadi ada solusinya. Sama seperti waktu neptu di nolan pasaran pernikahan. Kok ini nggak boleh mati lanang dhisik dadi rondo, dadi dudo. Misalkan ya ada solusinya. Nah itu, oh lewatnya jalan harus ke sini, lewat sana, muter ya gitu. Nggih, Pak Jaya Wijaya ini lebih ngerti tentang primbon. Nggih, nah, masalah falak perbintangan tanggal alat Jawa mungkin bisa Pak Jaya Wijaya. Nggih, X41. Tabik mengikut Kanjeng Sunan Kiai Nur. Oh, Sunan enggak. Saya ini ada yang saya itu pernah di WA banyak orang. Kiai Nur itu Imam Mahdi, ngawur. Makmum Mahdi saya ini. Nggak usah imam, makmum Mahdi. Guyon. Tapi Kiai Nur, apakah ada Ba'alawi yang menjadi keluarga Kesultanan Raja Permaisuri Selir itu apa? Apa siapa? Kapan? Bagaimana? Analoginya apakah SHM, HGB dan peran legal standingnya di NU? Pertanyaannya banyak ya Pak X41 ini. Nggih, ada. Bahkan Saripah Fatimah Ba'abud itu mau merebut keraton Kesultanan Banten. Ya, kan pernah, kami bahas pada sesi yang lama. Tidak hanya itu, pernah ada ya termasuk Kesultanan Al-Qadiriyah itu. Dulu itu dari Mempawah, Matan, sebelahnya Ketapang, Kalimantan Barat itu. Lalu pecah sendiri mendirikan Kesultanan Al-Qadiriyah di Pontianak itu. Itu ya dari katanya Ba'alawi. Jadi
Al-Qadiri itu Ba'alawi. Padahal ketika kami teliti Al-Qadiriyah Pontianak itu ada hubungan dengan India. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan Habib, Syekh Husain Al-Qadri itu. Nanti kami bahas lagi begitu. Terus bagaimana analoginya apakah SHM, HGB dan peran legal standingnya di NKRI? Sebenarnya masalah kewarganegaraannya Ba'alawi ini masih bisa digugat lagi, diuji material lagi, ya. Karena mentalnya Ba'alawi ini tidak mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI harga mati dan Bhinneka Tunggal Ika. Buktinya mana? Pancasila, sila kedua, butir kedua, bahwa manusia Indonesia setiap warga itu sama derajatnya. Tapi Ba'alawi tidak, ingin tetap seperti pada zaman Belanda, bahwa derajat mereka di atas pribumi Indonesia. Jadi sama dengan mereka itu sudah SHM, kita ini hanya HGB saja. Pak X 41, servis elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan Jabar hadir izin nyimak. Waalaikumsalam, servis elektronik. Semoga pekerjaan servis elektronik ini dapat mengembangkan dirinya menjadi ilmuwan ya sejati. Pak Tohari, assalamualaikum para pejuang sejati Nusantara, tetap semangat dan sabar dalam berdakwah. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam Pak Tohari. Demak Siti, assalamualaikum. Pahala sodakoh anak dikhususkan buat ortu yang sudah meninggal. Apa ada ajaran di dalam agama? Mohon pencerahannya, ya. Ada. Idza mata bnu Adam in qata'a amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Aw waladin sholihin yad'ulah itu bisa tidak hanya berdoa saja, tapi melakukan perbuatan kebaikan apa saja yang pahalanya ditransfer kepada orang tuanya. Tidak mendoakan sekalipun, tapi kalau anaknya ini berbuat saleh, karena ditanamkan dulu oleh orang tuanya, dididik, ya, dingajikan ke kiai, bukan Ba'alawi loh ya, dipondokkan, dikuliahkan, akhirnya bermanfaat untuk umat manusia. Maka orang tuanya tetap mendapatkan pensiunan pahala. Kalau sodakoh, apakah ada? Ada tadi 3 pensiunan pahala bagi umat Islam yang sudah meninggal dunia selamanya. Oleh sebab itu manusia itu hidup selamanya kan termasuk bagian daripada 3 komponen ini. Idza mata bnu Adam in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyah, ya termasuk bangun sumur, bangun masjid, bangun jalan, jembatan dan lain sebagainya. Au ilmin yuntafa'u bih, ngajar, ya, menyebar ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan, tidak hanya ilmu agama saja, tetapi ilmu yang bermanfaat untuk hidupnya manusia di dunia sampai di akhiratnya. Atau awwaladin sholihin yad'ulah, anak yang saleh dan salihah yang mendoakan orang tuanya. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap ya tidak hanya berdoa saja, tapi sodakoh. Saya bersodakoh 10 juta, saya menghaji, badalkan haji orang tua saya sampai. Begitu. Asalkan muslim mukmin. Pak Fuad Al-Jihad, benarkah tuduhan Ba'alawi dalam kitab-kitabnya terhadap Syarif Ainur Rafiq? Kritik Muhyiddin Habib terhadap Kiai Ja'far, ya tidak tahu Syarif Ainur Rafiq. Kiai Ja'far yang ngerti wong alumni dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sayyid Ainur Rafiq, penguasa Mekah, itu pernah mentakzir, ya. Di antaranya contoh adalah 2 orang dari Ba'alawi, ya, dipukul sampai 300 kali, dipaksa bercerai dengan Syarifah asli, ya, dan tidak boleh menggunakan gelar Syarif Sayyid, ya, karena apa? Ya tahu. Lalu ini di-framing oleh Ba'alawi menyudutkan Syarif Ainur Rafiq. Syarif Ainur Rafiq itu turunan Kanjeng Nabi asli, ya. Kanjeng Nabi asli, ya. Termasuk ada koneksi dengan kerajaan Yordania, Raja Abdullah. Jadi sebelum Raja Abdullah, Syarif Ainur Rafiq ini tertera dalam kitab Mir'atul Haramain dan di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Saya punya 2 kitabnya itu. Kapan-kapan kita buka lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ja'far dari Batu Ammar itu sudah benar. Katanya tidak tahu Syarif Ainur, enggak, yang ngerti, beliau punya kitab Al-Istizadah Mir'atul Haramain. Nanti kami akan bagi kitab Mir'atul Haramain itu di haizin.com di channel ini. Kalau nggak lewat mimpi, bukan Ba'alawi namanya ya, leresnya. Semuanya diisbat melalui mimpi-mimpi. Bahkan saya kan pernah ketika berjumpa dengan Abah Haji Rumah Irama itu, makan daging babi ya nggak apa-apa, berzina ya nggak apa-apa, membunuh orang tanpa salah, tapi dalam mimpi. Habib Ba'alawi resmi
Durian Nabi kita nggak apa-apa, sah dalam mimpi. Oke, oke. Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Di banyak channel baru kitab-kitab khurafat Ba'alawi dikaji dan dikritisi, khususnya Gus Aziz Banten. Beliau termasuk lulusan dari Al-Ahlaf University. Beliau lebih menguasai daripada saya ini. Ternyata luar biasa banyak khurafatnya, bukan karomah. Karomah sama khurafah itu kita dianggap nggak paham loh. Karomah itu tanpa diminta oleh pelakunya, Allah sendiri yang memberinya. Tapi kalau khurafah itu buatan, sama seperti sulapan. Karomah itu karena istiqomah, konsisten dalam berdakwah, Islamiyah, akidah, Ahlussunnah wal Jamaah, istiqomah, ada karomah tanpa diminta. Mukjizat juga begitu.